Yo guys, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin ya, update Bitcoinnya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan untuk mengenai update si Bitcoin menjelang rapat FOMC ya, yang berlangsung di subuh teman-teman ya. Tadi subuh udah berlangsung. Jadi memang pada intinya untuk rapat FOMC itu mereka masih tetap sesuai plan mereka ya, akan menaikkan suku bunga ya, itu di sekitar 0,5%. Dan itu juga mereka akan lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Ya bisa juga berubah tergantung dengan perkembangan market ataupun ya kondisi lah, situasi kondisi ke depannya seperti apa, nanti mereka bisa sesuaikan dengan kebijakan mereka gitu. Jadi memang 0,5% itu belum atau bisa dibilang nggak fix ya, selalu 0,5 gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti keadaan membaik ataupun keadaan memburuk, itu akan mempengaruhi juga untuk keputusan si The Fed ke depannya seperti apa gitu ya, kan kurang lebih seperti itu. Dan di bulan depan juga ya mereka udah istilahnya tarik-tarikin liquidity kan dari market. Jadi memang kurang lebih akan berdampak juga sih di market kripto ini gitu ya. Jadi kurang lebihnya akan berdampak. Jadi yang nanyain apakah bulan depan bisa rebound, kayaknya agak sulit gitu ya kalau misalkan kita lihat dari secara fundamental gitu. Mungkin kan ini besok Juli ya, maybe Juli ke atas lah kita baru bisa lihat setelah ya dampaknya, setelah mereka tarikin liquidity dan lain sebagainya. Mungkin kita akan melihat market mulai agak sedikit recover mungkin setelah ataupun di bulan Juli ke atas ya, mendekati akhir tahun lah, kurang lebih seperti itu. Let's see aja gitu. Cuman untuk bulan depan sih agak susah ya kalau misalkan nanyain apakah market bisa rebound di bulan depan, ya belum kayaknya belum teman-teman, masih under pressure, bahkan mungkin bisa aja bantingan datang lagi di bulan depan. Jadi prepare for the worst teman-teman, oke? Next, ini kita akan bahas juga ya untuk Bitcoin yang expired di akhir bulan ya. Jadi yang nanyain biasa di akhir bulan gimana bro, tolong cek max pain-nya. Oke ya, kalau misalkan saya cek di max pain-nya di coin option track ini ya, ini kita bisa lihat untuk 27 Mei ya, di sini max pain ini di sekitar $34.000. Dan untuk kalau misalkan kita lihat di 28 Mei-nya ini belum muncul nih data-datanya. Jadi memang kita bisa lihat untuk tanggal 27 itu max pain-nya $34.000. Jadi apakah Bitcoin akan ngejar ke ataupun mentok di kisaran $34.000 ya? Jadi ya bisa aja gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin kan, biasa kan orang bilang gitu. Biasanya memang dia cenderung mendekati. Ya bisa aja dia ke kisaran $32.000, $33.000 ya, sebelum nanti dibanting lagi. Jadi kalau misalkan pun let's say Bitcoin bisa mendekati ya, bukan persis di 34.000 ya, mendekati max pain price-nya dia di 34.000. So itu adalah salah satu opportunity untuk yang namanya bisa dibilang cicil beli bear lah, kurang lebih seperti itu, bisa adanya opportunity. Tapi balik lagi ya, keputusan kalian dengan trading plan kalian masing-masing ya. Apakah kalian menganggap oke, Bitcoin udah di 34.000, apakah udah siap rebound lebih tinggi lagi, atau malah menurut kalian itu adalah opportunity untuk melakukan atau ya akumulasi bear ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini, oke? Jadi ini sekilas untuk si max pain ya di kisaran $34.000. Next, untuk USDT dominance time frame 4 jamnya, memang kita bisa lihat sebelumnya dia udah nge-spike tinggi ya, kemudian mendapati rejection and then breakdown ya dari EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya, and then sekarang ini dia sudah berada kembali di atas EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. Jadi overall dia cuman mondar-mandir aja ya di atas EMA 34 dan 55 dan di bawahnya sedikit gitu. Jadi kurang lebih ini mungkin akan saya hapus dulu teman-teman. Lagi menguat nih ya, tuh lagi menguat. Jadi memang kurang lebih dia cuman bermain di range ini aja teman-teman, sideway-nya nih. Ini untuk bagian atasnya kurang lebih nih ya, dari sini saya ambil, dan bagian bawah untuk jangka pendeknya nih. Tuh. Ya, dia cuman bermain di kisaran range area sini aja ya untuk jangka pendeknya sideway. Nah, kalau misalkan dia mampu nih break di highest point terakhir ya di kisaran 6,24%. So, next target adalah area atau box warna merah yang menjadi strong resistance-nya, itu di kisaran 6,5 sampai 6,59%. Jadi kalau misalkan dia melanjutkan penguatan sampai situ, berarti Bitcoin bisa endorser lagi, teman-teman. Maybe di kisaran $24.000 ya, 27.000 sekian, $28.000 sekian gitu ya. Tapi kalau misalkan dari area sini nih tuh udah mulai ada rejection. Kalau misalkan dari sini dia kena reject lagi ya, maka kita akan melihat untuk si Bitcoin-nya itu rebound dulu ya ke beberapa target resisten terdekat. Ingat, terdekat teman-teman ya, jangan FOMO. Oke, ini sekilas saja untuk si USDT dominance, dan bisa diperhatikan terlebih dahulu di range support ini ya,
di kisaran 6,04% dan di lowest point terakhir itu di kisaran 5,95%-nya. Ya, jadi itu bisa diperhatikan untuk beberapa area supportnya dan beberapa area resisten yang bisa saya infokan untuk si USD dominance time frame 4 jamnya. Next, ini adalah Bitcoin dominance. Ini sayang banget ya, dia malah melanjutkan penguatannya, mampu break juga dari highest point terakhirnya di sini. Ini di kisaran 45,48% ya. Sekarang ini udah mengalami atau melanjutkan penguatannya. Kita bisa lihat ya. Di sini kenapa saya boxin warna merah lagi dari time frame 4 jam juga? Karena saya lihat dari pergerakan sebelumnya ini menjadi area resisten, support, support, teman-teman ya. Ini resisten terakhir kali. Jadi memang beberapa kali menjadi area support and then resisten di box warna merah yang bagian atas ini. Ini di kisaran 45,79 sampai kisaran 46%. Yang sekarang lagi di testing oleh si Bitcoin dominance. Jadi memang ini benar-benar nggak bagus untuk altcoinnya. Cuman memang ini juga bisa menjadi salah satu opportunity seperti sebelumnya nih. Ketika memang dia mengalami penguatan seperti ya lanjut kuat ya kan. Kemudian altcoinnya kan tertahan gitu ya. Nah kemudian waktu dia drop teman-teman. Nah ini sebenarnya ada opportunity untuk bisa ada chance lah untuk altcoinnya gitu. Jadi kalau misalkan dia hit di beberapa area resisten pentingnya untuk si Bitcoin dominance dan ketika dia kena reject, wah ini lumayan bisa memberikan setidaknya napas untuk altcoin gitu. Ya, jadi memang kita lihat dulu ini apakah adanya rejection di area sini atau dia bisa melanjutkan penguatannya lagi ke next area, teman-teman ya. Seperti di kisaran-kisaran ini yang sebelumnya juga menjadi area resisten juga nih di kisaran sini. Ini cukup tinggi ya, teman-teman. By the way, ini kisaran 46,6 sampai 46,85%. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area resisten sekarang dan next target resistennya. Ya bisa diperhatikan itu dulu. Nah, kalau misalkan dia kena reject, wah ini ada opportunity untuk yang namanya altcoinnya. Bisa dikasih napas, oke? Next ini untuk Bitcoin dominance, Bitcoin ya, sorry, ini untuk Bitcoin time frame daily aja. Nah, itu ya. Dia sekarang posisinya lagi tertekan karena keterbalikan. Ini yang menguat ya, USD dominance menguat. And then kita bisa lihat sekarang ini posisinya lagi tertekan. Nah, secara daily time frame pun ya candlenya kita bisa lihat dia membentuk yang namanya seperti tail candle ke atas atau jarum ke atas ya. Berarti memang adanya selling pressure yang kembali masuk lah ya ke Bitcoin jangka pendeknya. Kita bisa lihat dari pergerakan candle secara daily time frame juga. Jadi tapi secara overall juga dia ini masih sideways aja dan tertahan di garis putus-putus tengah ini ya dari si pergerakan channelnya nih. Kita bisa lihat nih. Ya, jadi kalau misalkan dia mampu close candle di atas garis putus-putus tengah ini dari channelnya, ya berpotensi untuk ngetes lagi ke kisaran $30.000. Next target lagi ke kisaran $31.000 yang masih menjadi area strong resistance untuk pergerakan si Bitcoin jangka pendek. Tapi secara overallnya dia hanyalah sideways di dalam range channel ini aja yang pernah saya bahas ke teman-teman sekalian ya. Jadi bisa diperhatikan dan dipergunakan dulu untuk area sideways-nya dia lah. Ya istilahnya yang mau scalping kayak yang mau tektokan dan lain sebagainya. Oke. Nah next ini untuk Bitcoin time frame 4 jamnya ya. Jadi memang kita bisa lihat terakhir kali dia ini udah sempat bikin shadow ke bawah 28.600-an, kemudian dia rebound ya, kena reject lagi di kisaran 30.100 sekian, 30.200 sekian dia kena reject. And then sekarang ini lagi koreksi nih teman-teman ya. Koreksi dia nggak mampu maintain di atas EMA 34 atau garis warna biru ini. Ini memang sudah saya bahas ya, tuh keterbalikan ini menguat. And then si Bitcoin ini terpressure, jadi ini hijau dan ini merah. Dan begitu juga kebalikannya. Kalau misalkan nanti si Bitcoinnya ini udah balik arah, maka kita akan mendapati untuk si USD dominance ini malah muncul bar red candle merah gitu teman-teman ya. Jadi memang sekarang ini lagi sebenarnya udah break nih ya, udah break dari trendline supportnya. Cuman ada kemungkinan seperti sebelum-sebelumnya dia bikin tail candle aja gitu tuh ya, cuman berhasil close candle di atas trendline support ini. Ya, jadi kalau misalkan dia jebol ataupun close candle di bawah trendline support ini, ya berpotensi untuk ngetes lagi di kisaran 28.600 sampai 28.700 dolar untuk Bitcoinnya. Ya, bisa diperhatikan itu terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian ini garis trendline bagian atasnya maybe udah beberapa kali ya di false break. Mungkin akan saya hapus dulu, teman-teman, di bagian sininya. Ya, jadi secara overall kita bisa pergunakan juga untuk bagian. Nah ini ya box warna hijau atas ini sebentar. Nah di sini ya. Ini menjadi strong resistance-nya dia. Ya ini adalah high point terakhirnya dia. Dan untuk area sideways-nya ini kurang lebih dia cuma bermain di area sini nih. Nah range sideways-nya ini kurang lebih cuma bermain di area sini aja teman-teman. Ya bisa diperhatikan dulu di kisaran 29.400 dolar.
Lebih bawahnya lagi tuh di 28.600 sampai 28.700 dolar yang menjadi area next support gitu ya. Istilahnya kalau misalkan saya bisa infokan ke teman-teman sekalian, ini adalah support 1 dan ini menjadi support 2, dan maybe bisa dibantu juga dengan adanya trendline support ini. Cuma secara overall kita bisa perhatikan dulu untuk beberapa area resisten yang tadi sudah saya infokan. Dan strong resistennya ini di kisaran 30.500 sampai 30.700-an dolar ya. Kemudian kalau misalkan di high point terakhirnya dia ini 30.100 sampai 30.200-an dolar, bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk si Bitcoin secara time frame 4 jamnya. Jadi memang secara overall kalau misalkan ini saya hapus nih. Nah, tuh ya. Dia cuma sideways aja. Ini untuk bagian topnya ya. Kemudian akan saya tandain untuk bagian bawahnya di sini, teman-teman. Tuh. Bagian bawahnya ini ya warna merah ya untuk menjadi supportnya tuh. Ya, kurang lebih seperti itu nih, teman-teman. Yang bisa diperhatikan untuk jangka pendeknya, dia cuman sebenarnya sideways aja di range ini gitu ya. Jadi tinggal kita lihat mana yang lebih jebol duluan, bagian atasnya atau bagian bawahnya. Tapi secara overall jangka pendek kita bisa memanfaatkan untuk bagian bawah, dan bagian atasnya ini untuk scalping jangka pendek. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan dan saya sharingkan untuk pada kesempatan kali ini. Tentunya kalian bisa analisa kembali dan dior kembali sebelum execution atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.